Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kakak akan melanjutkan persiapan kompetisi sains madrasah untuk fisika madrasah aliyah atau MA. Kita udah sampai ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Sebuah rantai terbentuk dari 5 sambungan kawat melingkar yang masing-masing memiliki massa 0,1 kg. Jadi masing-masing rantai memiliki massa 0,1 kg. Rantai tersebut ditarik dengan gaya konstan tertentu F, ya, ini adalah gaya dorong yang tidak diketahui di soal nilainya berapa, sehingga bergerak vertikal ke atas dengan percepatan A yang bernilai 2,5 meter per second kuadrat. Jika percepatan gravitasi, di mana percepatan gravitasi arahnya melawan gerak, maksudnya percepatan gravitasi arahnya menuju pusat gravitasi atau menuju ke bawah. Gravitasi bernilai 9,8. Yang ditanyakan adalah besar gaya kontak yang dialami sambungan X. Nah, untuk X adalah nomor ayat yang ada dalam surat Al-Kahfi berikut. Jadi di sini kakak bacakan dulu surat Al-Kahfi yang dimaksud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ya, kira-kira teman-teman semua ayat keberapa? Ya, betul sekali. Ini adalah ayat ke-16, ya, ayat ke-16 dari surat Al-Kahfi. Artinya apa? Artinya karena X itu adalah nomor ayat, jadi nilai X adalah 16. Maksudnya adalah sambungan ke-16. Sambungan ke-16 itu yang ini ya, sambungan ke-16. Jadi yang dimaksud gaya kontak di sambungan 16, kita harus bisa mencari nilai gaya kontak yang ada di sini. Gaya kontak bisa kita tulis FK. Jadi yang ditanyakan di soal adalah FK gaya kontak pada sambungan ke-16. Sekarang kita jawab. Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita harus mengetahui apa itu konsep dasar dari gaya kontak. Jadi gaya kontak itu kalau misalnya kita gambarkan 5 sambungan, bisa kakak buat seperti ini, di mana sambungan antara masing-masing rantai dari rantai pertama sampai rantai kelima ini seolah-olah dihubungkan oleh tali. Jadi ketika yang ditanyakan adalah gaya kontak sama seperti kita mencari nilai tegangan tali. Tegangan tali antara rantai keempat dan rantai yang kelima, sama seperti mencari tegangan talinya. Oke, jadi apa fungsi dari gaya kontak ini? Gaya kontak ini akan menarik benda yang terhubung ke benda sebelumnya. Karena besar gaya dorong yang diberikan itu hanya berada pada rantai pertama ya. Jadi gaya dorong ini diberikan pada rantai pertama, tapi rantai yang kelima dia merasakan adanya gaya dorong tersebut. Kenapa? Karena rantai kelima dan rantai keempat itu dihubungkan. Nah, ketika kita melihat situasi seperti rantai ini mungkin agak rumit. Jadi di sini kakak sedikit ubah bentuknya agar mudah dipahami. Jadi seperti ini ya kira-kira. Oke, sekarang gaya kontak itu bisa kita cari ketika nilai akselerasi atau percepatan sistemnya diketahui. Jadi sekali lagi, gaya kontak bisa kita cari ketika percepatan sistemnya diketahui. Ketika percepatan sistemnya diketahui, dalam hal ini nilainya adalah 2,5 meter per second kuadrat. Ini adalah percepatan sistem ya, sistem 5 sambungan ketika diberikan gaya dorong F. Maka
besar gaya dorong F ini tidak perlu kita cari lagi. Nah, tidak perlu kita cari lagi ya. Jadi kita langsung aja masuk ke hukum 2 Newton. Jadi dari hukum 2 Newton, resultan gaya yang bekerja sama dengan massa dikali dengan akselerasi atau percepatan. Nah, untuk resultan gayanya, kalau kita perhatikan, kita fokus di sambungan ke-16 karena itu yang ditanyakan di soal. Jadi kalau kakak bikin lagi, ini seolah-olah sambungan ke-16 ya. Jadi pada sambungan ke-16 bekerja yang pertama gaya berat, yang kedua gaya kontak FK, yang dimana dia mengalami percepatan sistem sebesar A arahnya ke atas. Jadi untuk resultan gayanya tinggal gaya kontak dikurang gaya berat. Kenapa gaya kontak positif? Karena gaya kontak searah dengan akselerasi sama dengan massa dikali percepatan. Nah, untuk besar gaya berat rumusnya adalah massa dikali gravitasi sama dengan massa dikali percepatan. Jadi besar gaya kontak tinggal kita jumlahkan massa dalam kurung percepatan ditambah gravitasi. Jadi besar gaya kontak sama dengan massa 0,1 kg, untuk akselerasi 2,5 ditambah gravitasi 9,8. Jadi besar gaya kontak 0,1 dikali 2,5 tambah 9,8, maka hasilnya 12,3. 2 tambah 9 11 ya 12,3. Jadi besar gaya kontak adalah 1,23 Newton. Oke, ini sesuai dengan soal ya. Tuliskan jawaban sampai 2 angka di belakang koma. Jadi ini sudah sesuai. Besar gaya kontaknya 1,23 Newton, ada 2 angka di belakang koma. Nah, bagaimana untuk tips mengetahui besar gaya kontak ini benar atau salah? Jadi tipsnya adalah gaya kontak semakin jauh dari gaya dorong, maka besar gaya kontak semakin kecil. Misalnya kita pengen mencari gaya kontak di sambungan 13, maka nilainya pasti mendekati gaya dorong. Maksudnya nilainya lebih kecil dari gaya dorong, tapi nilainya jauh lebih besar dari gaya kontak pada sambungan 16. Jadi gaya kontak pada sambungan 16 ini otomatis nilainya lebih kecil ya. Jadi gaya kontak pada sambungan 13 itu pasti lebih besar dibanding gaya kontak 14, dan gaya kontak 14 lebih besar dari gaya kontak 15, dan gaya kontak pada sambungan 15 nilainya lebih besar dari gaya kontak pada sambungan 16. Jadi semakin jauh dari gaya dorong, maka besar gaya kontak semakin kecil. Untuk mencari besar gaya kontak pada sambungan 15, pada sambungan 14 dan sambungan 13, kita harus mencari besar gaya dorong. Ya, tetapi untuk mencari besar gaya kontak pada sambungan 16 gaya dorong ini tidak harus kita cari. Kenapa? Karena gaya kontaknya bisa kita tinjau untuk masa yang terakhir ya, sambungan yang terakhir. Jadi di sini seolah-olah peran gaya dorongnya ini tidak terlihat ya, seolah-olah peran gaya dorongnya tidak terlihat, sehingga besar gaya dorong tidak perlu kita cari. Ya, sekian dulu dari kakak. Semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan komen. See you. Kakak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.